Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Selalu Bersyukur Channel. Channel motivasi, edukasi, dakwah, dan traveling bersama family. Liburan merupakan impian setiap insan, dan memanfaatkan traveling merupakan salah satu planning, terutama khususnya bagi guru SDN Negeri 005 yang telah merencanakan jauh-jauh hari bagaimana perjalanan mereka setelah habis pandemi corona. Ternyata West Sumatra ataupun Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Lantas, bagaimana keseruan para guru, khususnya kepala sekolah, dan siapa kepala sekolahnya? Dan jika Anda penasaran, jangan lupa stay selalu di my YouTube channel, Selalu Bersyukur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta klik lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan segala info terupdate dari saya. Sekolah Dasar Negeri 005 Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, yang bertepatan di Jalan Agenda, merupakan salah satu SD negeri yang mempunyai tempat yang sangat strategis di persimpangan Jalan Agenda, yang mana sekolah ini di bawah kepemimpinan Bapak Sekolah Abdullah SPD. Dalam kurun waktu 2 tahun lamanya, kita belajar dalam suasana nuansa pandemik. Sangat banyak sekali perencanaan ataupun perencanaan kegiatan masa depan yang akan direncanakan. Sebagian guru, bahkan hampir semua guru, khususnya kepala sekolah, merencanakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan setelah habis pandemik nanti. Dan akhirnya perencanaan yang mereka rencanakan pada masa pandemik sebelumnya, akhirnya mereka realisasikan dengan melaksanakan traveling day to West Sumatra. Dan bagaimana keseruan mereka di liburan mereka tahun ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Selalu Bersyukur Channel. Halo sahabat bersyukur, dan inilah bus yang akan ditempati oleh seluruh para penumpang SDN Negeri 005, yang mana tujuan wisata mereka adalah ke Sumatera Barat. Dan bagaimana keseruan mereka di dalam bus, berikut liputannya. Ya. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dilanjut. Oke, welcome back to my channel. Inilah dia keceriaan dan kebersamaan guru-guru SD Negeri 005. Ini merupakan perjalanan mereka yang kedua setelah mereka melakukan perjalanan kemarin di Bangkinang, walaupun saya tidak diajak ya. Dan hari ini, dan untuk tahun 2022 ataupun 2022, SDN 005 melakukan perjalanan di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Padang dan Bukit Tinggi. Dan bagaimanakah kisah perjalanan mereka? Jom sama-sama kita. Jangan lupa subscribe, like, and share Selalu Bersyukur Channel. Wah, tepat di depan Masjid Agung Almanan kami berhenti lagi nih. Ternyata ada satu sewa yang tidak ketinggalan, yaitu Pak Anwar. Wow, happy people. Ternyata sambil mendengarkan berkaraoke ria di dalam bus, kami juga menikmati pemandangan indah di kiri kanan kami. Dan tanpa terasa, maghrib pun menjelang mendekati Isya. Kami telah sampai di Jam Gadang Bukit Tinggi. Serasa gundah gelana di dalam hati telah terobati dengan menikmati pemandangan dan gemerlap lampu yang menerangi kota Bukit Tinggi. Tepat di sentral Jam Gadang, di sana berkumpul semua keluarga, saudara, anak, istri, khususnya rombongan kami dari Dumai yang menyempatkan liburan ataupun traveling day kami to West Sumatra, tepatnya di Bukit Tinggi. Dan tidak ketinggalan lagi nih happy people, kami juga menyempatkan momen-momen tertentu dengan berfoto ria di sana. Selfie tentunya sambil berhappy. Wah, kayak judul lagu saja.
Happy, happy, happy aja lah menyanyi shalalalala. Ternyata bakat saya ada juga ya guys, sahabat people. Dan inilah kota Bukit Tinggi tersebut. Nah, sahabat bersyukur, dari sumber Wikipedia yang kami dapatkan, Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, tepat pada tanggal 19 Desember setelah Yogyakarta. Kota ini pernah juga menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Nah, kulinernya juga enak kok. Makanannya serba murah, terjangkau. Pokoknya gak membuat kantungmu bolong. Gak membuat pusing kepala. Ternyata harga di sana standar kurang lebihnya yang dijual di kampung kita masing-masing. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapatkan julukan sebagai Varispan Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Wah, sahabat bersyukur, setelah kami melakukan penginapan kami di salah satu tempat penginapan di Bukit Tinggi, paginya kami melanjutkan kembali perjalanan kami, yaitu kami akan mengunjungi tempat wisata yaitu Istana Pagaruyung. Keindahan gunung, perbukitan, sawah memanjakan mata kami di sela-sela kesibukan kami dalam bus saat itu, sambil melanjutkan karaoke ria dan menikmati pesona indahnya Indonesia. Ternyata kita sangat bangga betapa kayanya Indonesia, negeri yang terbentang luas, tepat berada di jalur khatulistiwa, seolah-olah bumi titisan dari surga. Ternyata sahabat people atau insan yang bersyukur, indahnya lukisan seni tak seindah ukiran alam ilahi. Ukiran tersebut tetap selalu membentang di dalam hati, bukti dan wujud cinta terhadap negeri NKRI Republik Indonesia. Mari sama-sama kita jaga keragaman dan kekayaan Indonesia. Akhirnya bertepatan pada tanggal 2 Juni 2022 kami menyempatkan wisata kami di hari yang kedua kami, yaitu tepatnya masih di West Sumatera di tahun 2022 ini. Dan kami sekarang sedang berada di depan Istana Baso Pagaruyung, tepatnya di daerah Batu Sangkar. Dan bagaimanakah kehebohan kami dalam menikmati wisata kami? Jom ikuti saja perjalanan kita. So, stay station di Selalu Bersyukur Channel. Sana Anda bisa melihat, ini nama kamu siapa? Di sana ada Budina. Cikgu Dina. Tapi ya sekarang nggak ditemani ayang bebeknya. Tapi saya yakin doa-doanya tetap selalu bersama ayang bebek tercinta. Kami nanti akan menuju ke sana. Yaitu di sana Istana Baso Pagar. Nah, sahabat people, akhirnya kami telah memasuki pagar di Istana Pagaruyung ataupun Istana Basa Pagaruyung. Dan bagaimanakah kehebohan kami di dalamnya? Jom, jangan lupa station selalu di Selalu Bersyukur Channel. Jangan lupa tonton sampai akhir ya sahabat people ataupun sahabat Selalu Bersyukur. Because Selalu Bersyukur Channel is channel edukasi, motivasi, dakwah, serta traveling bersama family. Dan traveling kami pun tetap kami suguhkan dengan unsur edukasinya. Terutama edukasi apa saja yang akan kita dapatkan di Istana Basa Pagaruyung ini. Kalau berdasarkan catatan sejarah, Istana Pagaruyung ini merupakan replika ya guys. Dan tahun berapakah pertama kali berdiri Istana Pagaruyung ini? Dan di sanalah ibu yang sedang bertugas dalam menjaga loket. Ibu berapa satu loket ibu? Satu loket, Satu tiket. Dua tiket 15.000. Satu tiket 15.000. Tapi kami sudah bayar bu sama ibu yang di sana tadi. Oke bu, terima kasih. Selamat bekerja dan semoga berkah sekali aktivitas ibu. Dan ini penjaga tiket masuk. Oh, pengenalan nenek kita pun ada. Yang
sisa ruang untuk pengawalnya. Oh, itu yang pengawalnya itu maksudnya. Dari mana, Pak? Dari Medan. Dari Medan. Dia dari mana? Dari Riau. Dumai Riau. Rio juga dia. Ah. Nah, happy people atau insan yang bersyukur, akhirnya kami pun memasuki Istana Baso, kawasan Istana Baso Pagaruyung, yang mana berbicara tentang Pagaruyung nih, jadi terbuat sebuah lagu. Pagaruyung batu sangka, tampe bajalan orang Baso. Nah, bagaimanakah Istana Pagaruyung ini? Istana Basa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanah Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat, guys. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya ada replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan terbakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri, guys. Dan istana ini baru didirikan kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Ternyata setelah didirikan 1966 terbakar lagi, guys. Dan bagaimana catatan sejarahnya? Istana Pagaruyung pada mulanya dibangun di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804, happy people. Istana baru sempat dibangun kembali tetapi terbakar pada tahun 1966. Istana yang baru ini dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Harun Zain pada saat itu. Harun Zain merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Nah, pada tanggal 1 November 1975 disepakatilah sebuah perjanjian pendirian bangunan replika Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tetapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Pembangunan dimulai pada 27 Desember 1976 dengan upacara penamaan Tonggak Tuo dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1985. Ternyata panjang juga ya, guys, sejarahnya. Nah, Istana Pagaruyung yang dimaksud untuk menjadi ikon Sumatera Barat setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Nah, ternyata pada tahun 1985 dibangun tadi, guys, ternyata kebakaran lagi pada tahun 2007. Yang mana pada tahun 2007, tepat pada malam 27 Februari 2007, Istana Baso mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya, bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar, ikut terbakar juga sebagian dokumen serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka Kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silinduang Bulan. Wah, jadi penasaran bagaimana bentuk Istana Silinduang Bulan. Yang berapa jarak sih Istana Silinduang Bulan itu? Yang berjarak cuma 2 km dari Istana Baso, guys. Sementara itu, biaya pendirian kembali istana ini diperkirakan lebih dari 20 miliar. Pembangunan kembali istana ini selesai selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Oke, jom sekarang kita memasuki isi dalam istana ada apa saja. Jangan lupa kita ikuti aturannya. Akhirnya sahabat bersyukur kami beserta rombongan memasuki juga kawasan Istana Basa Pagaruyung.
Istana Basa Pagaru yang asli memang dibangun seluruhnya dengan bata-batang kayu. Adapun istana yang sekarang ini telah dibangun dengan menggunakan struktur beton modern. Meski demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang Happy People yang dilengkukan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furniture dan artefak antik Minang yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 ya, Happy People. Ternyata tadi saya ada menjelaskan yang mana Istana Basa Pagaru ini terdiri dari 3 lantai. Serta interior dihiasi dengan ornamen khas Minangkabau. Sekitar 50 macam motif syarat filsafah. Semakin megah dengan atapnya yang khas mirip tanduk kerbau, disebut dengan ganjang, terbuat dari ijuk atau serat alami yang diolah dari pohon enau. Berikut detail bangunan megah Istana Pagaruyung tersebut. Di lantai pertama adalah ruang utama. Lantai utama tadi adalah ruang utama yang ukurannya paling luas, yang terdapat singgasana raja dan beberapa kamar konon digunakan oleh anak raja yang telah menikah. Ruang utama itu adalah tempat raja memberi perintah. Di lantai kedua ini tampak beberapa bilik yang dipakai oleh anak raja yang masih melajang atau belum menikah. Sementara di lantai terakhir tempat sang raja memantau keadaan negerinya. Posisinya tepat di bawah ganjang yang tinggi, memudahkan raja memandang sekitar negeri. Posisinya tepat di bawah ganjang yang tinggi, memudahkan raja memandang sekitar negeri tersebut. Setelah dari istana, kami melanjutkan perjalanan lagi, guys. Jumpa pertama di Tanjung Lajau. Oke, penonton angkat tangan semua. Memang 2 bulan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku. Oke, yang jomblo jangan baper ya. Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Sambil melanjutkan perjalanan kami, tidak lupa kami singgah di salah satu restoran, yaitu restoran rumah makan dengan nama restoran Pange Ikan Sasau. Tepat restoran ini berada di tepian Danau Singkara. Wah, Happy People, bayangkan keindahannya. Danau Singkara adalah sebuah danau yang membentang luas di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Nah, setelah kami santai beristirahat di sini serta menjamak sholat asar dan zuhur kami, maka kami melanjutkan lagi wisata kami, yaitu wisata memanjakan mata kami, tepatnya di daerah Kabupaten Solo, yaitu perkebunan teh. Perkebunan teh yang sangat luas milik masyarakat setempat, yang mana disinilah kami sempat berfoto ria di area kebun teh ini sambil menyehatkan mata, berselfie, berfoto ria bersama, dan masing-masing tertuju kamera. Dan akhirnya ketika kami asyik dan menikmati suasana berfoto ria di sana di kebun teh tersebut, ternyata rahmat Allah turun sangat luar biasa, yaitu hujan turun dari langit. Dan akhirnya kami telah sampai di kebun teh Solo, Sumatera Barat. Cuma sayangnya sahabat bersyukur, saat kami menikmati wisata kebun teh di Solo, Sumatera Barat ini, rahmat Allah turun, yaitu curahan air dari langit. Dan di sela-sela menunggu waktu hujan reda, maka kami
menikmati santapan jagung bakar. Ini jagung bakarnya berapa satu dek harganya? Berapa? 8.000. Ya, harganya sangat murah, sangat terjangkau, 8.000 dengan bentuk jagung yang besar-besar lagi panjang. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah merasakan wisata? Luar biasa, kita bisa melihat perkebunan lele yang sangat luas. Tapi hati-hati, ada ulat bulu hitam. Ulat bulu? Iya, warnanya hitam, lempet-lempet macam bunga dan bentuk bunga dekat dalam. Jadi apa perasaan Ibu begitu ulat bulu sempat Ibu menyentuhnya? Reporter. Nah, inilah keceriaan keluarga SD 005 dalam menyantap jagung yang panjang lagi besar. Jagung yang panjang dan sebesar ini harganya cuma 8.000 ya. Ya, 8.000, sangat terjangkau. Dan kalau Anda mengantuk jangan lupa gunakan Indo Cafe Cappuccino. Jadi untuk lebih lanjutnya ya, mari kita tanyakan kepada pedagang yang berjualan jagung di sini. Permisi dek, mau bertanya? Boleh? Kira-kira pengunjung wisata di daerah Solo di perkebunan teh ini orang dari mana saja? Mohon maaf kalau terganggu. Ya, pernah nggak golan? Ini sepi pengunjung ini jam berapa? Sampai jam 5. Tapi alhamdulillah setiap hari ada pengunjungnya kan. Semoga berkah kerjaannya. Ya, nanti jangan lupa nanti tayangannya nanti akan saya tayangkan di channel YouTube Selalu Bersyukur channel ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, sahabat bersyukur, setelah kami beristirahat di Padang, paginya kami melanjutkan perjalanan kami yaitu ke Kota Padang yang dihiasi dengan Pantai Padang ataupun yang populer dengan sebutan Taplau. Adalah sebuah pantai yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini terletak pada kawasan padat perkotaan di Kecamatan Padang Barat dan membentang dari daerah Purus hingga Muara Batang Arau. Sangat indah bukan? Nah, mahasiswa dan baginya keluarga, mereka sering sekali memanjakan matanya ataupun menyempatkan liburnya di sini. Dan tujuan kami di sini adalah kami untuk melanjutkan perjalanan kami di Pantai Air Manis. Bagaimanakah Pantai Air Manis tersebut? Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai.